Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang kodok rebus Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Kami sampaikan klarifikasi terkait dengan kodok rebus SD 03 Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, terkait dengan petunjuk manipulasi dan atraksi persekusi yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati. Petunjuk-petunjuk yang dapat saya sampaikan bahwa jejak kasus digital sejak tahun 2003 saudara IWW sudah mengidamkan laki-laki lain dan bahkan sampai dengan sekarang. Dan ini perihal terkait dengan adanya perencanaan untuk menguras harta benda suaminya sendiri dan keluarga suaminya dengan modus tipu daya, manipulasi dan memperdaya korban dengan merekayasa kasus serangkaian drama persekusi, membuat drama seolah-olah ada pertengkaran yang dipancing-pancing oleh tersangka yaitu saudari IWW dan kroni-kroninya. Tentu yang paling tahu persoalan ini yang menjadi saksi kasus persekusi adalah penangannya di Polsek Gabus, sedangkan KDRT laporannya di Polsek Winong, dan kabur dan menghilangkan tanggung jawabnya dalam hal insentif tunjangan suami itu di Polsek Tambak Romo. Kita harus memilah-milah itu, nanti akumulasinya biar di Polres Pati. Pengembangannya di polsek-polsek dulu. Bahwa sejak tahun-tahun itu saudari IWW merekayasa suatu kejadian persekusi, yaitu seolah-olah dirinya diculik oleh orang lain, yang dalam hal ini pelakunya adalah oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi. Selain itu, kasus eksekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi terhadap IWW dan Hilda Fitri Ayu Desmayanti ini diduga adalah oknum polisi dan preman bayaran atas perintah vendor atau mafia atau yang berkepentingan kepada saudara IWW sendiri. TKP di Jalan Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, tepatnya di Gang Masjid Mojolawaran Gabus, Pati, Jawa Tengah, pada Minggu sekitar 11/11/2011 jam 11 malam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa serangkaian tindakan eksekusi, aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati ini sudah terindikasi lama sekali, di mana saudari IWW ini menerima tamu malam-malam, setiap malam selama sekian tahun, yang diduga adalah Bambang Permadi dan kroni-kroninya, Besut CS dan Sukandar, yang datang malam-malam sekitar jam 10 malam di rumah Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, mengendap-endap. Saudara Bambang Permadi membawa motor Megapro waktu itu, ditaruh di depan MI atau di depan SD, di depan pokoknya disembunyikan gitu di sekitar balai desa. Sedangkan saudara Bambang Permadi jalan kaki langsung memasuki ke kamar saudari IWW, dan itu dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, ya, selama bertahun-tahun, sekiranya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011. Sejak itu saudari IWW ini menjalin hubungan cinta telarang atau cinta segitiga di luar perkawinan dengan orang lain, salah satunya adalah Bambang Permadi sebagaimana yang saya sebutkan. Dan ini permainan sindikat di dalam keluarga sendiri, atau saudari IWW memanfaatkan kelihayannya di dalam bermain bersilat lidah dan bermain watak. Maka itu alasan yang disampaikan kepada Polsek adalah dan Polres adalah
saudari IWW tidak puas dengan keadaan suaminya. Ini mengisyaratkan semakin petunjuk itu jelas bahwa IWW bermain watak, bermain drama, dan melakukan eksekusi. Jadi eksekusi itu dilakukan pada mulai jam 8 malam ya, pulang itu tidak membawa koper, tidak bawa tas dan lain sebagainya. Saya yakin sudah ditransitkan di suatu tempat dan saudari IWW pulang itu sudah mempersiapkan. Jadi begitu pulang sampai ke rumah, saudari IWW mengajak keluar beserta dengan anaknya mengendarai Suprafit yang semula maksudnya adalah mau makan malam gitu ya, mau makan seneng-seneng karena kondisinya kangen dengan istrinya, mau makan di Winong, tapi karena makanannya mungkin kurang selera lalu pengen ngajak makan bakso di Gabus. Sampai di Gabus saudara IWW itu masih saja mencet-mencet HP gitu Pak, mencet-mencet HP lalu mengajak untuk berpindah di Mojolawaran Gabus, maksudnya di Karaban. Ini bukan sebuah karangan, saya mengingat satu-satu. Dan sebelum sampai ke Mojolawaran, dari perjalanan Gabus ke Mojolawaran itu kami mencurigai ada yang menguntit gitu lah, ada yang merencanakan, sehingga waktu itu ban kami agak kempes, saudara IWW kami selehkan atau saya suruh menunggu di depan parkirnya bengkel Bapak Hasan itu di lokasi sebelum SMP 1 Gabus. Kami mencari kompo dan sepeda motor kami kompa, saya balik ke situ. Anak dan istri saya naikkan lagi jalan. Pikiran saya berubah karena tidak enak. Ini nanti kalau sampai Karaban nanti terjadi sesuatu. Memang perencanaan itu saya sudah mengetahui, tetapi saya tidak bisa sebelum ada kejadian. Sesampainya di Koryo Kalangan di Mojolawaran, saya mampir dan silaturahmi di rumah Bapak Mukhid. Semula kita bersendau-kuro dan bersilaturahmi dan menyampaikan mohon maaf lahir dan batin karena situasi ini setelah Lebaran Bapak. Dan setelah Lebaran itu saudari WW memancing-mancing atau nyandang singkoro, istilahnya itu memancing-mancing kata-kata yang mungkin menyakitkan hati saya, tapi saya tetap menahan diri karena terkait dengan keuangan. Kita tanya, kalau soal keuangan sekian banyak yang kita tanggung itu kita bayarnya bagaimana gitu. Itu saudara IWW kelihatan tersinggung lalu tak bayar dewe gitu. Katanya akan dibayar sendiri. Serta merta itu sambil apa istilahnya itu teleponnya tidak pernah berhenti. Teleponnya ngebel sana sini terus dan mengkondisikan seolah-olah saya akan dikriminalisasi oleh Bambang Permati. Hal-hal yang friksi kecil atau pertengkaran kecil itu bagi saya tidak saya anggap. Lalu kami amit undur diri dan mohon pamit kepada Bapak Mukhid untuk pulang ke Karangkonang. Dumadaan tiba-tiba saudara IWW itu di pertigaan itu mencolot gitu saja, dan anaknya diajak turun gitu. Dan tidak mau saya boncengkan, itu loh ceritanya begitu Pak. Tidak mau saya boncengkan, saya merajuk untuk ayo udah pulang. Saudari IWW nggak mau, dan bapak dan anak saya mengatakan bapak nakal dan sebagainya itu. Benggang beberapa menit, kira-kira 3 menit, lalu ada gerombolan datang. Orang tidak saya kenal, orangnya dempak-dempak. Saya melihat sekilas set gitu, ada 3 mobil. Itu Avanza warna merah, terus Espas krem, dan satu terakhir itu entah itu tim polisi atau gabungan atau preman, tidak tahu, yang beli 3 mobil Avanza warna merah dekok belakangnya gitu, terus satu Espas sudah hancur gitu, terus ditambah satu adalah APV. Nah di APV itulah
saudari IWW dan anak saya diculik, ya. Langsung dibawa, dimasukkan ke situ, sedangkan saya ditendangi beramai-ramai, tempilingi beramai-ramai, lalu saya diseret seperti maling saja, dimasukkan ke sebuah ruangan, dan di situ saya diinterogasi, saya diintimidasi dan akan diseret, ada dibawa ke Polsek Gabus, akan dibawa ke Polres Pati dan lain sebagainya. Namun saya tidak mau, karena ini adalah kasus keluarga, saya minta untuk dapat diselesaikan secara keluarga. Tentu saksi utamanya adalah Saudara Mukhid atau Kiai Mukhid. Jadi saya mohon kasus ini diluruskan, belum mengarah kepada KDRT, karena selama berumah tangga yang sering melakukan KDRT, melakukan pemerasan, penindasan, dan pengarahan kasus atau ngancam-ngancam mau minggat, mau bercerai, itu dilakukan berkali-kali adalah saudara IWW kalau meminta sesuatu. Bahkan suatu saat pernah itu saya tiba-tiba dihadang orang namanya Ahmad Fahroni, saya ditempilingi di jalan dan dia cuma diam saja. Jadi saudara IWW ini memiliki dendam pribadi kepada saya, artinya bahwa hanya ingin menguasai harta benda saya dan keluarga saya tanpa mau bertanggung jawab pada saya. Jadi kembali lagi ini adalah sebuah konspirasi besar di mana IWW ini memiliki sifat pengkhianat dan memiliki sifat maling atau kecu, berandal atau garong, yang kebetulan masuk di komunitas sana itu ada otaknya, yaitu Dukun Cabul Sri Tomo. Jadi saya minta kepolisian kembali mengungkap sindikat jaran ini agar dapat diusut tuntas dan saudara IWW dapat segera ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa kami sudah berulang kali melaporkan kejadian ini baik di Polsek Winong tentang kejadian hilangnya istri saya, di Polsek Gabus dan Polsek Tambak Romo. Di Tambak Romo ini malah saya sudah lapor 3 kali, tetapi oleh orang-orang ini saya malah diintimidasi. Kok wani rene, kok ora wedi dibaca wong dan sebagainya. Jadi saya meminta kasus ini dibuka lagi